matinya itu gampang sekali. Persis orang tidur saja. Tidak nampak gelisah, tidak bikin susah yang hidup, tidak gelimpangan di tempat tidur. Persis seperti orang mau tidur saja. Ada yang sulit sekali menghadapi sakaratul maut, gelimpangan di tempat tidur, bikin bingung orang yang nunggu. Kadang-kadang seperti kerbau digorok lehernya. Saudara-saudara, sulit menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau itu kalau berdoa membaca Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut. Rasulullah saja, saudara, orang yang ibadahnya paling banyak, orang yang hatinya paling bersih, orang yang akhlaknya paling luhur, masih berdoa semacam ini, mohon dimudahkan oleh Allah agar mudah menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita, terus terang kita ini paling-paling kelas mukhtalid, bangsa ama pahala mau ama dosa doyan. Lebih perlu lagi menghadapi sakaratul maut, sehingga apabila malaikat maut datang menjemput nyawa kita, dimudahkan, jangan dibikin sulit, supaya mudah. Jadilah orang baik-baik. Biasanya kalau banyak yang mati, malaikat maut juga kali main-mainin dulu tuh orang, utak-atik, ditakut-takutin dan segala macam. Saudara hadirin yang saya hormati, maka menghadapi sakaratul maut ini merupakan kunci. Apakah seseorang bisa husnul khatimah atau bisa su'ul khatimah? Salah satu jalan untuk memudahkan diri menghadapi sakaratul maut, melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini. Yang ketujuh, ad-diya'u li zulumati qabrihi, diberikan terang di alam kuburnya. Kubur, saudara tahu, saudara tentu sering lihat orang dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, dinding ari kata kita di kampung, lalu diuruk lagi dengan tanah. Dalamnya liang lahat, gelapnya liang lahat, gelapnya diuruk dengan tanah, gelapnya di dalam kubur, tiga gelap yang menjadi satu. Bapak moyangnya gelap. Puasa sunnah ini merupakan terang di alam kubur kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini secara khusus kita akan membicarakan tentang puasa ini. Kita akan mulai dari yang pertama, puasa sunnah. Sebagaimana yang kita maklum, sunnah adalah satu perbuatan yang apabila kita kerjakan berpahala, tapi apabila kita tinggalkan tidak merupakan dosa. Hanya saja ia merupakan barometer dan ukuran daripada orang-orang yang cinta kepada sunnah itu sendiri. Ada banyak jenis puasa sunnah ini. Yang pertama, puasa sunnah di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan tidak lain adalah puasa di bulan Muharram.
Dan solat yang paling afdol sesudah solat yang wajib adalah solat pada sepertiga malam yang akhir. Puasa di bulan Muharram merupakan puasa sunnah dan mempunyai nilai yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat mereka yang mampu melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram ini, boleh melaksanakannya selama 10 hari. Hari yang pertama boleh juga 3 hari saja, atau setidak-tidaknya 1 hari daripada bulan Muharram. Yang kedua, puasa 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah ini memang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, di sana ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari kurban, ada talbiyah, ada pelaksanaan haji dengan segala manasiknya. Maka puasa sunnah di bulan Zulhijjah merupakan amalan yang sangat utama dan besar pahalanya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama menjelaskan, man shoma hazihil ayyam akramahullahu bi asyri asya'in. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah pada hari-hari 10 di bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 10 macam perkara. Saudara, ini keuntungannya. Yang pertama, orang yang puasa di hari-hari 10 bulan Zulhijjah diberikan al-barakah fi umrihi, diberikan keberkahan pada umurnya. Setiap kita ingin memperoleh umur yang berkah. Umur yang berkah itu yang bagaimana? Apa yang jumlahnya panjang? Mungkin. Tetapi yang jelas, umur yang berkah ini adalah umur yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, umur yang diisi penuh dengan kebajikan, umur yang diisi dengan segala macam kegiatan ibadah, dan umur yang dengan demikian sungguh pun kita sudah mati, jasad terkubur dalam tanah, nama kita akan tetap hidup, dikenal orang oleh karena kebajikan yang kita kerjakan. Saya kira akan lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan umur panjang tapi hanya untuk menumpuk-numpuk dosa saja. Kan lebih baik mana? Umur pendek banyak pahala, umur panjang banyak dosa. Lebih baik mana? Hah? Saya yakin yang paling baik tentu umur panjang banyak pahala. Paling sial umur pendek dosa melulu. Sudah diberikan umur pendek tidak seberapa, dosa berlipat ganda. Itu kalau orang kampung bilang tekor namanya. Rugi. Umur pendek hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Boleh jadi kalau umat-umat zaman dulu, saudara, mereka diberikan umur panjang. Nabi Adam, kita tahu Nabi Adam itu 2000 tahun umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Umatnya ya rata-rata segitu itu. Nah, kalau mereka misalnya punya umur 800 tahun, lalu 200 tahun mereka melakukan dosa, kan masih punya restan 600 tahun untuk taubat. Karena umurnya diberikan jatah panjang. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun saja. Kalau diberikan 70 tahun umur kita sekarang, itu sudah dapat jatah lebih 7 tahun. Alhamdulillah bahwa Allah memberikan saat-saat, waktu-waktu, tempat-tempat yang punya nilai istimewa, sehingga umur yang pendek ini bisa bernilai panjang, nilai ibadahnya bisa bernilai pahala seperti umat yang berumur panjang dahulu itu. Karena itu manfaatkan umur dengan baik, dan salah satu keberkahan daripada umur akan datang dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini yang pertama.
Yang kedua, az-ziyadatu fi malihi, berikan tambahan hartanya, menjadi orang kaya. Kaya apa? Kaya hati setidak-tidaknya. Karena dengan tekun dan rajin melaksanakan ibadah puasa yang segera tertanam dalam jiwa seseorang, merasakan cukup di dalam kehidupan. Itulah dia orang yang paling kaya, orang yang hidupnya paling cukup. Kalau orang sudah merasa cukup dalam hidupnya, maka itulah dia orang yang kaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, puasa sunnah memberikan tambahan harta, usahanya berkembang. Dengan demikian membawa keberkahan, hartanya makin bertambah, akan menunjang ibadahnya kepada Allah, lebih memantapkan dan membawa ketenangan dalam hidupnya. Itu termasuk berkahnya melaksanakan puasa sunnah itu. Yang ketiga, al-hifzu fi iyalihi, diberikan penjagaan, perlindungan terhadap keluarganya. Anaknya sehat, sanak famili dan handai tolannya terjaga dan terpelihara dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya. Kesehatannya terjamin dan terpelihara. Itu sudah merupakan modal yang sangat besar di dalam kita mengarungi kehidupan. Sebab rasanya sulit untuk bahagia. Duit kita banyak sekali. Usaha kita selalu mendatangkan untung yang berlipat ganda. Tapi sebentar-sebentar anak kita sakit, yang ampek, yang korengan, yang kena musibah, ndak karu-karuan sakit, berobat sampai jutaan rupiah. Itu kan sudah tidak membawa kebahagiaan. Uang masuk yang begitu banyak jumlahnya, habis akhirnya untuk berobat saja. Sebenarnya hitung-hitung ya seri-seri juga. Usaha berhasil, duit banyak, habis untuk berobat. Lah sama juga saudara-saudara. Jadi dengan demikian, biar duit kita banyak, asal keluarga pada sehat saja, udah enak bener itu. Duit banyak, ekonomi cukup, keluarga sehat, nikmat rasanya menjalani kehidupan ini. Yang kiamat sudah duit kagak barang seperak, keluarga ampek semua. Kiamat sudah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi yang ketiga, Allah memberikan pemeliharaan terhadap keluarganya. Satu kali orang dipelihara Allah, tidak satu kekuatan pun yang bisa mencelakakan. Satu kali orang disengsarakan Allah, tidak satu tenaga pun yang mampu menyelamatkannya. Itulah sebabnya perlindungan Allah, pemeliharaan Allah terhadap diri dan keluarga sangat kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dekat kepada Allah, maka Allah pun dekat kepada kita. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Yang kita laksanakan kadang-kadang sebaliknya. Waktu susah kita ingat Allah, waktu senang kita lupa Allah. Akhirnya nanti pada waktu kita melarat, kebelangsak, susah dan sebagainya, pertolongan tidak akan datang kepada kita. Benar, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu susah, ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepadamu di waktu kamu mendapat kesusahan. Umumnya watak manusia memang kalau sudah dapat susah, ingat kepada Allah. Waktu duduk, waktu berbaring, sambil tidur, dalam segala keadaan Allah disebutnya, Allah dimintakan pertolongannya. Tapi dikala dia berada pada posisi di atas angin, merasa senang, bahagia, Allah terlupakan. Saudara-saudara kaum muslimin, itu yang ketiga. Yang keempat, at-takfiru li sayyiatihi. Orang yang melaksanakan puasa sunnah itu diampuni segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan yang kelima,
atad'ifu li hasanatihi, diberikan balasan yang berlipat ganda dari segala kebaikan yang dikerjakannya. Satu berbalas 7, 7 bisa berbalas 10, 10 masih berbalas 100, masih ditambah dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendakinya. Maka carilah satu kebaikan yang apabila kita kerjakan, dosa akan dihapus dan nilai pahalanya menjadi berlipat ganda. Satu kali kita bekerja, 2-3 bisa kita raih dan kita jangkau. Yang keenam, orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah, at-tashil li sakarati mautihi, diberikan kemudahan pada saat menghadapi sakaratul maut. Maut a mysterious problem. Dia adalah pintu yang setiap orang pasti akan memasukinya. Bahwa mati adalah mati, itu semua kita tahu. Tapi hakikat orang pada saat menghadapi mati itu kan berbeda-beda. Ada yang matinya itu gampang sekali, persis orang tidur saja, tidak nampak gelisah, tidak bikin susah yang hidup, tidak gelimpangan di tempat tidur, persis seperti orang mau tidur saja. Ada yang sulit sekali menghadapi sakaratul maut, gelimpangan di tempat tidur, bikin bingung orang yang nunggu. Kadang-kadang seperti kerbau digorok lehernya. Saudara-saudara, sulit menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau itu kalau berdoa membaca Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut. Rasulullah saja, saudara, orang yang ibadahnya paling banyak, orang yang hatinya paling bersih, orang yang akhlaknya paling luhur, masih berdoa semacam ini, mohon dimudahkan oleh Allah agar mudah menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita, terus terang kita ini paling-paling kelas mukhtalid, bangsa sama pahala mau sama dosa doyan. Lebih perlu lagi menghadapi sakaratul maut, sehingga apabila malaikat maut datang menjemput nyawa kita, dimudahkan, jangan dibikin sulit, supaya mudah. Jadilah orang baik-baik. Wah, biasanya kalau banyak yang mati, malaikat maut juga kali main-mainin dulu tuh orang, utak-atik, ditakut-takutin dan segala macam. Saudara hadirin yang saya hormati, maka menghadapi sakaratul maut ini merupakan kunci. Apakah seseorang bisa husnul khatimah atau bisa su'ul khatimah? Salah satu jalan untuk memudahkan diri menghadapi sakaratul maut, melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini. Yang ketujuh, ad-diya'u li zulumati qabrihi, diberikan terang di alam kuburnya. Kubur, saudara tahu, saudara tentu sering lihat orang dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, dinding ari kata kita di kampung, lalu diuruk lagi dengan tanah. Dalamnya liang lahat, gelapnya liang lahat, gelapnya diuruk dengan tanah, gelapnya di dalam kubur, 3 gelap yang menjadi satu. Bapak moyangnya gelap. Puasa sunnah ini merupakan terang di alam kubur kita nanti. Yang kedelapan, at-tasqil limizanihi, diberikan keringanan pada timbangan di hari akhirat nanti. Bahwa setelah dibangkitkan dari kubur, setiap kita akan menghadapi perhitungan, akan ditimbang segala macam kebaikan dan segala macam kejahatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah, at-tasqilu limizanihi, diberikan keringanan timbangan hari akhiratnya nanti.
Yang kesembilan, an-najah minal bala, diberikan keselamatan dari segala macam bencana. Dan yang kesepuluh, as-su'ud ala darajatihi, diberikan ketinggian, naik derajatnya, derajat di dunia, lebih-lebih lagi derajat di akhirat nanti. Ini keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa 10 hari di bulan Zulhijjah menurut penjelasan sebagian dari para ulama kita. Jadi setelah puasa Muharram ada lagi puasa Zulhijjah. Kemudian puasa sunnah yang ketiga, puasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis. Apa sumber hukumnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Kenapa Rasul melakukan itu? Beliau menjawab, zalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'istu au unzila alayya fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku dibangkitkan. Wahyu pertama turun kepadaku pun pada hari itu. Maka sunnah melaksanakan puasa pada hari itu. Adapun hari Kamis, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, tu'radul a'malu yaumul isnaini wal khamisi fa uhibbu ay yu'radu amali wa ana sha'im. Disetor amal setiap manusia pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka aku ingin, kata Nabi, agar pada saat amalku disetor itu aku sedang puasa. Jadi malaikat itu menurut riwayat ini mencatat dan menyetorkan catatan amalan seseorang pada hari Senin, hari Kamis. Tiap hari Senin amalan kita disetor oleh malaikat. Catatan terakhir tentu yang sedang kita kerjakan, sehingga yang masuk daftar, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa, karena naik catatan amalnya pada hari Senin. Kamis diangkat lagi, catatan paling akhir, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa. Itu makna fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaim. Aku senang kalau pada saat amalku disetor, catatan paling akhir aku lagi puasa. Satu keistimewaan. Alangkah celaka tiap amalan disetor kita sedang berbuat jahat. Senin, Kemis, teler, mabok, judi. Tiap amalan disetor, catatan akhirnya saya tinggalkan si fulan lagi teler. Laporan Senin. Kemis laporan lagi, saya tinggalkan si fulan lagi mirip kartu. Saudara hadirin yang saya muliakan, alangkah jeleknya catatan kita. Oleh karena itu sunnah puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ini amalan sunnah, saudara-saudara. Dan oleh karena ini amalan sunnah, sebagian ulama memberikan penjelasan, walaupun lupa niat, kalau sudah malam itu lupa niat, boleh niatnya sudah siang puasa sunnah ini, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Malam saudara lupa, tahu-tahu ingat ini hari Senin, ini hari Senin, dan jam 10 niatlah jam 10 itu sah puasanya, asal dari pagi belum makan apa-apa. Tapi kalau sudah dapat 2 piring baru niat jam 10, itu lain, ngojek namanya. Jadi puasa sunnah yang ketiga, puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Yang keempat, puasa jenis sunnah yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ayyub bahwa Nabi bersabda, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
kemudian diikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah seperti orang yang berpuasa 1 abad lamanya. Allahu Akbar. Demikian besar keuntungannya. 6 hari di bulan Syawal sama dengan orang yang berpuasa 1 abad lamanya. Ini fadailul a'mal, saudara-saudara. Jangan diartikan karena memang sudah puasa 6 hari bulan Syawal, Ramadan tahun depannya lantas nggak puasa. Kenapa? Ukurannya sudah 1 abad. Bukan itu pengertiannya. Ini mendorong orang memberikan ganjaran pahala yang sedemikian besar. 6 hari setelah Ramadan, artinya di bulan Syawal, tidak pada hari pertama Syawal karena haram hukumnya berpuasa pada hari fitri itu. 6 hari di bulan Syawal, tinggal lihat yang mampunya saja, boleh berurutan, boleh tidak berselang-seling, boleh, asal saja jumlahnya 6 hari selama masih bulan Syawal itu. Hari ini 3 hari lagi, 4 hari lagi, diselang-seling atau berurutan, itu juga lebih baik. Puasa sunnah 6 hari daripada bulan Syawal. Kemudian yang kelima, puasa sunnah 3 hari pada setiap bulan. 3 hari pada setiap bulan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Abi Hurairah bercerita, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin." Kekasih saya Rasulullah berwasiat kepada saya, memesankan benar-benar kepada saya untuk melaksanakan 3 amalan yang terpuji. Pertama, siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ini wasiat yang pertama. 3 hari pada setiap bulan. Tidak peduli bulan apa saja. Dalam artian ya bulan menurut perhitungan Islam ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan selanjutnya. 3 hari pada setiap bulan. Tanggalnya tanggal berapa saja, lebih utama pada yang disebut Yaumul Bid, yaitu hari-hari di mana bulan menunjukkan purnama. Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 pada setiap bulannya itu disunahkan melaksanakan puasa. Itu wasiat pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Wasiat yang kedua, warok'atai duha, melaksanakan sholat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. Itu wasiat yang dipesankan benar kepada saya, kata Abi Hurairah. Pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, usahakan jangan meninggalkan 2 rakaat minimal daripada sembahyang duha. Kita tahu sembahyang duha itu sembahyang sunnah di waktu pagi seketika matahari naik sepenggalahan. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Di antara fadilah atau keutamaan daripada sholat duha ini yaitu menyangkut masalah rezeki dan usaha. Kemudian wasiat yang ketiga, wa an utira qabla an anama. Beliau sangat berwasiat kepada saya untuk sholat witir sebelum tidur. Artinya sholat malam sebagai amalan sunnah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, dalam hidup ini kita akan selalu berbentur dengan keperluan. Kalau pada satu saat kita sudah sampai kepada tahap berpikir ini keperluan saya, tentu hal-hal semacam ini akan kita kerjakan. Kita belum tergerak melaksanakan ini semua oleh karena barangkali kita merasa belum memerlukannya. Karena itu, marilah kita berusaha di samping melaksanakan puasa yang wajib, juga melaksanakan puasa yang sunnah di dalam kehidupan kita. Ini jenis puasa-puasa yang sunnah. Kemudian yang kedua, ada macam puasa yang disebut puasa nazar.
Hukum pelaksanaannya wajib apabila nazarnya sudah terwujud. Puasa nazar, puasa yang dikaitkan dengan suatu persoalan. Umpamanya, kalau saya lulus ujian, saya akan puasa 1 minggu lamanya. Begitu ujiannya ternyata lulus, dia wajib bayar nazarnya. Puasa 7 hari, tidak lagi sunnah tapi wajib karena dia nazarkan. Asal saja tidak sah nazar kepada yang makruh, apalagi kepada yang haram. Umpamanya nazar, kalau tembus 6 nomor mau puasa 3 hari. Itu nazar semacam itu bukan saja tidak sah tapi haram hukumnya. Tidak boleh nazar kepada yang makruh apalagi kepada yang haram. Jadi apabila maksud yang sudah kita niatkan tercapai, wajiblah nazar itu dibayar, yaitu kalau nazarnya sunnah melaksanakan ibadah puasa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jenis puasa yang ketiga kita kenal dengan puasa wajib. Dan ini kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Tentang teknis pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan sudah pernah saya bicarakan pada pertemuan tentang Ramadan dan Idul Fitri. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, marilah kita mengadakan evaluasi. Kenapa demikian? Barangkali secara jujur, walaupun agak berat, saya masih harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah terjebak dalam rutinitas ritual. Apa itu rutinitas ritual? Itu bahasa susah. Berhubung saya tidak ingin bicara yang susah-susah, kita bicara yang mudah-mudah saja. Maksud saya, banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah itu hanya dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban saja. Akibatnya, sampai sejauh mana ibadah itu berhasil membentuk kepribadian diri kita jarang mengadakan evaluasi dan penilaian. Solat yang penting gugur kewajiban. Puasa yang penting sudah gugur kewajiban. Haji yang penting sudah gugur kewajiban. Maka jangan heran kalau itu yang jadi prinsip, ibadah lantas tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian diri. Banyak orang yang rajin sholat tapi munkarnya jalan terus. Sampai kadang-kadang kita bingung, yang sembahyang dia, yang nyolong dia. Puasanya kelihatannya tekun tapi tidak punya kepekaan sosial. Sama yatim piatu bersifat masa bodoh, sama fakir miskin malah gemes. Tidak lantas tumbuh kepekaan sosial walaupun dia sudah ikut merasakan tidak enaknya lapar dan haus. Ada juga yang sudah haji 4-5 kali mondar-mandir Jakarta Mekah, tapi gaya hidupnya tetap seperti katak di kolong tempurung, picik, sempit pandangan, dangkal hati, tidak terbuka walaupun sudah melihat Islam dalam skala internasional. Yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia pandang, tidak sanggup menggugah dan mengubah jiwanya, tidak bisa mewarnai pandangan hidupnya. Inilah akibatnya kalau ibadah hanya dikerjakan dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban. Hasilnya yaitu tadi, hajinya cuma menang topi putih sama serban. Sholatnya cuma prinsip asal gugur kewajiban. Begitu juga puasanya, begitu juga zakatnya dan ibadah-ibadah lainnya. Bukan tanpa satu maksud.
Jikalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bahkan maksud itu sangat pada penghujung ayat yang memerintahkan kita puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, telah diwajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu dengan puasa itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, berhasil atau tidak puasa Ramadan kita ini akan nampak takwa kita meningkat atau tidak setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Sehingga kalau orang mengatakan Ramadan itu merupakan month of training, bulan latihan, keluar latihan tentu harus semakin naik dan baik gaya kehidupan kita. Jadi tujuan utama daripada pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Nah, takwa itu kata Imam Qusairi hurufnya ada 4. Ta, qaf, wawu, ya. Masing-masing huruf ini simbol dari pribadi orang yang bertakwa, dibina dan dibentuk oleh pelaksanaan puasanya. Mari kita lihat. Huruf ta adalah lambang dari sifat tawadhu, rendah hati. Orang yang bertakwa, orang yang tidak mempunyai sifat sombong. Puasa menanamkan kita kesadaran terhadap kelemahan, terhadap keterbatasan, terhadap segala ketidakmampuan yang kita miliki. Ya Allah, baru sehari nggak kena makan, nggak kena minum, sudah begini lemesnya. Puasa memang kalau pagi orang masih sehat, masih terdorong oleh sahur, siang masih lumayan, tapi zuhur ke atas biasanya mulai sikap lemah manusiawi, keterbatasan kekuatan biologis itu mulai nampak. Dari sini tanam satu kesadaran, kalau begitu apa yang mau disembuhkan di hadapan Allah? Kaya, siapa sih orang paling kaya? Ilmu, siapa sih orang paling pintar? Pangkat, siapa sih orang paling tinggi jabatannya? Dari sifat semacam ini lahir introspeksi, rasa mawas diri, timbul sifat tawaduknya, rendah hatinya, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran sedikit kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Lalu untuk sikap yang lebih jauh, terwujudlah, terbentuklah apa yang dinamakan stabilitas temperatur batin. Orang tetap konstan menjaga nilai-nilai idealisme yang pernah dimilikinya. Dia mulai dengan adil, dia berjalan tetap dengan keadilan, dan dia berakhir juga tetap dalam keadilan. Jangan mulainya adil, tengahnya setengah adil, di akhirnya malah zolim sama sekali. Ini tidak punya stabilitas temperatur batin. Kan banyak orang begitu toh. Mulanya benar, belakangan mau benar sendiri. Mulanya sudah rela berkorban buat kepentingan orang banyak, belakangan malah selalu mengorbankan kepentingan orang banyak. Waktu di bawah rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa ayat. Stabilitas temperatur batin tertipu oleh perasaan seolah-olah situasi dan kondisi sudah serba memungkinkan, sudah serba menguntungkan. Orang yang dibentuk pribadinya oleh pelaksanaan ibadah puasa, dia sadar apapun keberhasilannya, apapun kedudukannya, apapun nilai kekayaannya, itu cuma sebagian kecil sekali dari apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tidak takabur, sesuai dengan namanya takabur dari kalimat takabbaro ya takabbaru, membesar-besarkan diri. Orang yang suka membesar-besarkan diri, orang yang tidak yakin bahwa dirinya orang besar, lalu dibesar-besarkan dirinya.
Sebenarnya itu sudah satu sikap di mana dia tidak payah kepada diri sendiri. Dirinya sebenarnya bukan apa-apa, cuma ingin dianggap besar, lalu dibesar-besarkan. Takabur namanya. Puasa sekali lagi melatih kita menanamkan kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai makhluk. Itu sikap tawadu. Fir'aun, saudara tahu Fir'aun? Lama-lama dia jadi raja, lupa diri dan lupa daratan, melonjak menjadi angkuh dan sombong sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Hitler juga begitu. Pendeknya orang manakala tidak ada kesadaran tentang dari mana segalanya berasal dan kemana segalanya akan kembali, dia mudah out of control. Kalau sudah out kontrol, maka dia akan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Itu yang pertama. Jadi orang takwa, orang yang rendah hati, salah satu tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa menanamkan sikap rendah hati. Dari sikap rendah hati ini yang timbul lalu apa? Kepekaan sosial. Kalau saya puasa, saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar. Saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya haus. Tapi bagaimanapun, saya lapar cuma sebentar, saya haus cuma sebentar. Selesai maghrib, lapar saya hilang, haus saya hilang. Bagaimana yatim piatu, orang-orang tua jompo yang perlu santunan, orang-orang miskin yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yang tiap hari merasakan perasaan seperti ini tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah, tidur beratapkan langit berselimut koran. Kalau demikian saya ini beruntung, kalau demikian apa yang bisa saya lakukan untuk mereka? Kepekaan sosial ini lalu timbul dalam apa yang orang sekarang namakan solidaritas kesetiakawanan sosial. Hidup tidak hanya untuk kepentingan diri dan perutnya sendiri saja, tapi mau menolong, mau membantu orang yang memang memerlukan bantuan dan pertolongan itu sendiri. Jangan setelah tahu lapar tidak enak, haus tidak enak, tapi kita tidak mau tenggang rasa, tidak mau timbang rasa. Begini loh tidak enaknya lapar, begini loh tidak enaknya haus. Ini terjadi pada diri saya masih mampu, masih berbuka puasa. Bagaimana yang tiap hari merasakan seperti ini? Tidak Ramadan, tidak Syawal, tidak Zulqa'dah, tidak Zulhijjah, selalu kelaparan dan kehausan. Dari sana timbul kepekaan sosial. Lalu lahirlah sikap pemurah, dermawan, mau menoleh ke kiri dan ke kanan. Bahkan Al-Quran itu sampai mengancam betul. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la mendustakan agama. Islam mendustakan Islam. Salat ya tapi mendustakan salat. Dia tapi mendustakan puasa. Siapa mereka itu? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Merekalah orang-orang yang meninggalkan anak-anak yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi pertolongan, tidak memerintahkan memberi makan kepada fakir miskin, walaupun dia berada pada posisi dan kondisi yang memang dia mampu. Nah, kalau dia tidak mampu itu lain soal. Dia mampu, dia tahu dan dia diam saja. Itu termasuk yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai termasuk ke dalam kelompok itu. Yang kedua saudara, huruf takwa itu qaf. Qaf adalah lambang dari sifat qanaah. Qanaah artinya merasa cukup. Puasa melatih kita untuk bersikap cukup dalam hidup. Kalau kita perturutkan menjelang saat berbuka, menunggu waktu berbuka, istilah orang di Jawa Barat ngabuburit katanya. Kita menunggu saat berbuka, segalanya saja ingin kita beli, segalanya saja ingin kita minum, semuanya saja ingin kita makan.
Sebab nafsu sudah begitu berupa, perut sudah sedemikian lapar, kerongkong sudah sedemikian haus, rasanya semuanya saja ingin kita telan. Tapi tahukah kita bahwa setelah maghrib berbunyi, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum? Sesuaikah dengan keinginan kita tadi siang? Tadi siang semuanya ingin kita makan, tadi siang semuanya ingin kita minum. Setelah berbuka, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum? Itulah kehidupan. Segalanya ingin kita kuasai, segalanya ingin kita punyai, tapi berapa sih yang benar-benar kita perlukan? Maka orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin hakikat yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun besar rumah, banyak uang kita, berpuluh kendaraan kita, kalau hidup selalu merasa kurang, itu artinya kita masih miskin. Maka jikalau ingin menjadi orang kaya, kuncinya hakikatnya cuma satu, hati kita merasa cukup dengan yang diberikan Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, dan dengan syukur itu, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa menimbulkan sifat qanaah, dan qanaah adalah watak daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin kering tenggorokan. Begitulah orang berhadapan dengan materi. Tadinya dia akan senang kalau dia merasa punya tanah ratusan hektar. Sudah ratusan hektar tidak cukup, ngelamun lagi, alangkah nikmatnya kalau bisa beli gunung. Gunung dibeli. Sudah punya gunung, lihat laut. Aduh, kalau laut juga bisa dibeli, beli lagi laut. Sudah punya laut, lihat ke atas langit, ada yang jual apa enggak ya? Seperti orang berhadapan dengan air laut yang makin diminum makin membuat kita haus dan makin kering tenggorokan ini. Maka itu harus dihentikan. Sikap untuk menghentikan itu tidak lain adalah dengan sifat qanaah itu tadi, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, mensyukuri nikmatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada kalimat takwa ada huruf wawu. Wawu adalah simbol dari sifat wara dengan ain. Wara, orang yang terpelihara dirinya baik dari yang syubhat, lebih-lebih dari yang haram. Syubhat, saudara tahu, barang yang remeng-remeng, tapi sungguh pun remeng-remeng, kira-kira persentasenya 70-30. 70% haram, 30% kemungkinan halalnya. Maka yang syubhat lebih baik dijauhi daripada diambil. Orang yang punya kepribadian wara, dirinya terpelihara, jangankan dari yang haram, dari yang syubhat saja dia sanggup menjaga dan memelihara dirinya. Oleh karena itu saya heran kalau orang di bulan Ramadan dia sanggup menjaga diri di waktu siang dari jenis makanan yang halal, dari jenis minuman yang haram. Ada tahu nganggur di meja siang, enggak dia makan. Ada air teh nganggur di meja siang, enggak dia makan, padahal itu jenis makanan dan minuman yang halal. Tapi ketika datang maghrib, dia berbuka dengan makanan yang dibeli dari uang yang dihasilkan dengan cara yang haram. Bukankah itu sesuatu yang terbalik? Bukankah dengan demikian sudah tidak lagi menimbulkan sikap yang bisa memelihara dan menjaga kepribadian diri? Orang yang membiasakan diri terpelihara dari yang syubhat apalagi yang haram, maka baik yang dipakainya, yang diminumnya, yang dimakannya terdirilah dari barang-barang yang baik yang dihalalkan oleh agama. Wara. Kemudian yang keempat, pada huruf kalimat takwa ada huruf yakin. Huruf ya simbol dari sifat yakin. Orang yang puasa dibentuk kepribadiannya mempunyai satu keyakinan yang tangguh, dan keyakinan adalah ciri daripada orang yang takwa. Kita lihat yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa ini kan iman.
Karena memang sulit untuk melaksanakan puasa kalau tidak iman yang jadi dasar. Setidaknya seperti sudah pernah saya sampaikan, ibadah puasa ini memang sulit terkena penyakit show. Kalau kita sholat barangkali terangsang karena kelihatan orang lain. Kalau kita pergi haji mungkin jadi sugesti karena orang banyak tahu. Kalau kita bayar kita jadi terangsang karena banyak orang lihat. Tapi kalau sudah puasa, puasa itu kan yang tahu cuma kita dan Allah saja. Ya, kita sholat, orang lain lihat, kita jadi rada semangat. Kita pergi haji, orang lain banyak ngantar, kita semangat. Kita bayar zakat, orang lain banyak saksikan, kita bersemangat. Tapi kita puasa, siapa yang mau nyaksiin kita puasa? Siapa yang mau memuji kita puasa? Siapa yang mau menyanjung kita puasa? Itu cuma urusan kita dan Allah. Oleh karenanya, dasar daripada pelaksanaan ibadah yang haus mencekik tenggorokan, segalanya jadi nikmatan. Tidak ada kerja yang lebih indah selain kerja yang didasarkan kepada satu keyakinan bahwa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang benar. Dalam hal ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah titik evaluasi kita. Jangan berpuasa hanya dengan prinsip asal sekadar menggugurkan kewajiban saja, yang akan berakibat Ramadan tahun ini berakhir begitu, Ramadan terjebak menjalani rutinitas ritualnya saja. Bahkan kadang-kadang yang nyata betul, Nabi menganjurkan tingkatkan ibadah pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Yang kita praktekkan malah kegiatan ibadah kita justru menurun pada 20 Ramadan yang akhir. Coba lihat 20 Ramadan ke atas, itu pasukan tarawih paling kelas 60-70 tahun ke atas. Kemana yang lain? Sudah berpikir menghadapi lebaran, berpikir pulang mudik, berpikir macam-macam. Akibatnya konsentrasi ibadah lalu buyar. Dianjurkan Rasul, tingkatkan ibadah pada 10 hari yang terakhir. Kita malah makin ke akhir makin lancip. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita terjebak oleh sesuatu yang sementara, oleh sesuatu yang bersifat kulit, lalu meninggalkan isinya. Padahal jikalau kita tidak mengisi Ramadan dengan kegiatan ibadah, berarti kita tidak keluar dari Ramadan dengan jiwa yang baru yang sudah ditempa oleh pengalaman ibadah di bulan Ramadan. Artinya kita tidak kembali kepada fitrah, kesucian seperti saat kita dilahirkan. Lalu kalau kita tidak kembali kepada fitrah, apa yang mau kita rayakan pada Idul Fitri itu? Di mana letak kegembiraan kita? Di mana letak kebahagiaan hati? Kembalikah kita kepada fitrah? Tidak. Benarkah puasa yang kita kerjakan? Kelihatannya juga tidak. Adakah dampak dari pelaksanaan ibadah dalam pribadi kita? Tidak. Kadang-kadang Ramadan selesai malah teriak merdeka. Kalau tadinya Ramadan dia merasa terhalang, mau keluar siang, mau makan siang, bulan puasa, mau minum siang, bulan puasa, mau gandengan, bulan puasa. Ramadan selesai, kibarin bendera, teriak merdeka. Lalu kembali merajalela. Saudara-saudara, dampaknya tidak akan kelihatan. Padahal puasa yang baik, la'allakum tattaqun, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang apa kemudahan dan keistimewaan yang akan diberikan Allah kepada mereka yang sampai kepada tingkat takwa ini? Al-Quran menjelaskan, pertama, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar dari segala macam kesulitan. Jalan keluarnya ada saja. Menurut ukuran kemampuan dia tidak mungkin.
Mustahil, tidak bisa, mana mungkin. Tapi pada waktunya ada saja jalan keluarnya. Termasuk jenis yang yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Siapa sih orangnya yang tidak pernah sulit dalam hidup ini? Siapa orang yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tapi kadang orang menilai, itu kelihatannya hidupnya enak aja ya, kayaknya nggak pernah mengalami kesulitan. Sebenarnya bukan tidak pernah mengalami kesulitan, Allah selalu memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Nah, kalau Allah yang memberikan jalan keluar, tentu sangat mudah sekali. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Gajinya mungkin kecil, tapi penghasilannya gede. Kan itu yang penting. Gaji dan penghasilan kan lain tuh. Boleh jadi gaji kecil, asal penghasilan gede, kan nikmat hidup itu. Nah, penghasilan ini ada yang bisa kita perkirakan. Bisa kita perkirakan. Misalnya gaji itu tadi. Kalau saya kerja, gaji saya begini. Ada rezeki yang masuk min tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga-duga, tahu-tahu ada saja rezeki. Datang orang bawa persoalan yang mendatangkan hasil. Sebab rezeki, jodoh, maut memang seperti bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diem dia diem. Kan gemesin itu. Bayang-bayang itu begitu, kita kejar dia lari. Rezeki juga begitu, kita diam dia diam. Setengah mati yang namanya rezeki kita cari, kita uber ngobek sampai ratusan bohong kita kerjain. Tapi memang belum waktunya, ya sulit untuk tembus. Tapi kadang-kadang giliran kita nongkrong di rumah, datang orang bawain rezeki. Itulah yang namanya rezeki. Tapi ini untuk orang yang bertakwa. Kalau tidak punya kredibilitas takwa, jangan lalu pakai ayat ini. Diberikan Allah dengan rezeki dengan jalan yang tidak disangka. Kan ada ayatnya dah. Kita mah manteng aja di rumah dah. Ntar juga tuh rezeki datang. Ini fasilitas yang diberikan kepada orang yang wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangkanya. Maka kadar ketakwaan jangan membuat kita buruk sangka. Tuh orang ya nggak kemana-mana, duitnya ada aja. Kalau dia takwa, Allah berikan jalan keluar. Yang lantas ngelihat kiai orangnya ahli ibadah, ilmunya tinggi, akhlaknya luar biasa, takwanya tinggi, rezekinya lancar, lalu husnuzon nih kiai nggak kemana-mana, duitnya banyak, miara tuyul kali ini. Itu termasuk jaminan Allah yang masuk kategori min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, yaj'al lahu min amrihi yusra, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya. Kemudian yang keempat, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajra, diampuni segala kesalahannya dan dibesarkan pahala kebaikan yang dikerjakannya. Maka mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, dan takwa membuka janji Allah kepada kita di dalam kehidupan ini. Inilah saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Murai di dahan dan kokok ayam di kandang. Dunia ini penuh dengan berbagai macam kesibukan.
Sejak dari petani yang turun ke ladang, pedagang yang berangkat ke pasar, pelajar yang menuju sekolah, sampai kepada pegawai yang berangkat ke kantor, seluruhnya tidak lain untuk mencari sesuatu yang bernama bahagia. Setiap orang menginginkan kebahagiaan dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara? Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu 4. Jadi kalau saudara ingin bahagia harus mempunyai 4 perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un. Punya rumah biar bagus asal gede. Enak ngaturnya. Daripada sudah punya rumah kecil, adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor, miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya. Boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un. Rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2 kali 3 meter, kalau hati kita luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung. Kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya.
tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniyah, jauh dari Allah dan sebagainya, sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia. Walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya, namanya Aristotle Onesimus, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya nggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya 2 orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria Onesimus. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh, ya nggak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesimus. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristotle Onesimus ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multi jutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristotle Onesimus. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya. Multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" Ya jelas pilih ilmu dong. Kenapa? Pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah. Tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang. Saudara punya uang 10.000, dibagi orang 5.000, jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu, diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang.
Saudara bisa Fatihah lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, tolong ajarin saya Fatihah, udah habis, nggak ada. Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Kalau harta, kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu, makin terpelihara diri seharusnya. Tetapi makin banyak harta, makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga, cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman, padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya, pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat. Tapi tahap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas, itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya, dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton. Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak diapa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika dibunuh orang. Pak Chung Hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana. Sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita, ngeri katanya.
Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulon nuwun, yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang. Seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek, pakai tender. Siapa yang berani bayar segini, naik. Nggak berani, minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat soal nanti, tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang, makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan nggak punya nama, nggak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang nggak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan? Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki seks bom, bom seks. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan dobelnya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal, top, sampai dia mati tahun 62. Namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal, pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh.
datang dan pergi silih berganti, padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis, minum obat tidur kebanyakan, ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday, saudara kenal tentu, di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones. Ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis, bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Wah, ini tukang-tukang keprok tentu kenal siapa dia. Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Michael Jackson, rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa, dan dia selalu curiga kepada setiap makanan harus steril, bersih dari segala macam kimia. Kemana dia pergi, itu tukang-tukang keprok sudah selalu menjaga dan mengawal, dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Hingga kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya, takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang, caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan, ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau nggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif untuk mendapatkan ketenangan. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia, di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar, dimanapun bahagia itu ada kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta buat sementara hati mungkin tenang, tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana. Itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan.
padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia, dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih bulu. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi oleh para pengasuh, dayang dan idang serta para pengawal. Dan maut pun datang menjemput si miskin papa sehingga ia tergelepar di tepian jalan. Kedua-duanya bernama mati. Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari 4 ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia. Dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu, baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua, dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya kemana dia mau pergi mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zon political, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit. Itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain. Maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial. Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali kita bebas jalan di jalan raya semaunya, tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya, dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulata'uhu ma'as solihin. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh. Pergaulannya luas. Kemana dia pergi ada temannya. Kesulitannya ada tempat dia cerita. Dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu. Sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan, dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini.
Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas. Namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun nggak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul? Tapi dekat sama tukang elas, walaupun nggak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asyaral asrafa asa musyarrafan wa muasyiral anzali ghairu musyarrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina, kalau dia sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran, numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. Yang temannya Quran dihormati orang, yang temannya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplangi. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit beringsut dan berangsur dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Saya tekankan ini kepada remaja karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka lihat mereka mau, apa yang mereka dengar mereka ingin tahu. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Rambo, pengen jadi Rambo, gagah, maunya belekai melulu. Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton India, nyanyi melulu. Wajar, mereka masih mencari identitas diri. Saya ini sebenarnya siapa? Lingkungan, pergaulan akan membentuk itu. Karena itu pandai-pandailah bergaul, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Apalagi sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar lalu pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin kan pengen nyobain. Setelah nyobain ketagihan. Nah ini prosesnya. Yang namanya ganja, morfin, narkotik awalnya kan begitu. Mula-mula dengar katanya kalau sudah fly to the sky, sudah melayang ke langit katanya, disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Karena dengar pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, nah pengen ngerasain. Begitu ngerasain enak juga, ketagihan. Kalau sudah ketagihan jadi penyakit kronis, bisa merembet kepada yang lain. Iya, kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak kan pikirannya ngayap, jemuran siapa ya gue sahabat.
timbullah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar, yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh struktur kehidupan yang nampak makin individualistis, di mana persaingan tajam, tensi ekonomi tinggi, orang mudah mengalami stres. Pandai-pandailah dalam bergaul, sekali lagi, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas, dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi ada teman, kesulitannya ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri, hidup sendiri, kesulitan dipikiri sendiri, bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa, tidak ada tempat bercerita, tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakkan dan menganjurkan orang kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kalau sudah mampu memberi nafkah, kawinlah, nikahlah kamu. Kenapa? Sudah ada teman hidup, tempat berbagi rasa. Kesulitan kalau ada tempat cerita akan lebih ringan ketimbang kita telan sendiri, walaupun bobot kesulitannya sama beratnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah ciri yang kedua, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Kemana kita mau pergi gampang. Dengan kata lain, setelah hati yang luas, pergaulan yang luas. Dua. Yang ketiga sekarang, tanda orang bahagia itu menurut Nabi, misbahun mudhi'un, punya lampu yang terang. Oh, itu enggak problem. Sekarang sudah zamannya listrik masuk desa, Pak. Lampu sudah terang semua. Betul, kalau itu yang dimaksud. Tapi tidak cuma itu. Karena lampu yang dimaksud di sini, lampu yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu sudah dimulai sejak kita terlahir ke alam ini sampai masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar sampai ke akhirat. Lampu yang menerangi itu yang diperlukan. Kalau lampu, katakanlah yang paling top sekarang kan lampu jenis Mercury. Taruhlah itu di rumah kita, dia cuma menerangi rumah kita, menerangi hati pun tidak sanggup. Bila kita masuk ke alam barzah, alam kubur, sanggupkah si Mercury yang begitu terang menerangi alam barzah kita? Tidak sanggup lagi. Sanggupkah lampu yang ratusan watt, bahkan puluhan ribu watt menerangi kehidupan di padang mahsyar? Tidak akan sanggup lagi. Kalau demikian, yang dimaksud lampu yang terang di sini apa? Tidak lain amal soleh, kebajikan yang kita lakukan dalam hidup. Itu yang akan jadi lampu penerang. Di dunia nama kita akan terang, jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita akan dikenang orang. Begitulah kalau orang meninggalkan kebajikan dalam hidup seperti sekarang. Ribuan orang tiap saat berziarah ke kubur Imam Syafi'i, ke kubur Imam Malik, ke kubur Imam Ghazali, ke kubur orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Kebajikannya yang ditinggalkan, yang mengukir namanya dengan tinta emas. Sehingga saudara sudah terbaring di alam kubur, orang lewat, Allah ini kuburannya Fulan bin Fulan, dulu ini kebaikannya Masya Allah, saya ikut merasakan. Mari kita mampir sebentar, kita Fatihah. Mohon disampaikan Allah pahalanya kepada almarhum. Al-Fatihah. Itu kalau orang baik-baik. Lalu saudara tanya, Pak, orang mati dikirimin Fatihah apa nyampe pahalanya? Saya jawab, kalau saudara nggak percaya, mati dulu dah. Nanti saya Fatihain, tungguin di sana. Umpama nggak sampai, balik lagi kemari. Sekarang ini kan maunya otak-otakan saja. Kalau nggak masuk otak, nggak percaya. Padahal alam gaib itu nggak bisa diotak-otakin. Sama saja dengan saudara pernah dengar cerita kapal tanpa emas tenggelam kan?
Pernah nggak? Di mana? Di laut Masalembo. Begitu ketampung Mas tenggelam, ratusan penumpang itu terjun ke laut, dipermainkan gelombang, berjuang menghadapi maut itu. Orang lagi timbul tenggelam di lautan, dihantam ombak, kita tengokin pakai helikopter. Pak, lagi timbul tenggelam ya? Iya, tolongin. Jangan khawatir Pak, nih saya kirim intan Pak, harganya 10 juta. Kira-kira orang yang timbul tenggelam di laut seneng nggak? Kan mahal toh intan 10 juta. Kenapa dia nggak senang? Karena intan 10 juta dalam kondisi seperti itu tidak sanggup menyelamatkan dia. Dia akan girang kalau dikirimin ban mobil bekas, dikirimin papan terentang atau bambu. Intan yang 10 juta dia nggak girang, ban mobil bekas yang 1000 perak tuh pegang, itu yang dia girang betul. Inilah sebabnya Nabi berkata, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Orang yang meninggal di alam kuburnya seperti orang timbul tenggelam di lautan. Yantaziru da'watan min ahli, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Duh, bapak saya sudah meninggal, saya sayang benar sama dia. Kirimin kulkas ke kuburannya Itu sama saja dengan tadi orang tenggelam di lautan dikirimi intan yang harganya 10 juta, tidak sampai. Begitulah kalau kebajikan yang kita tinggalkan dalam hidup, sudah mati pun kubur kita masih diziarahi orang. Tapi kalau jahat yang kita tinggalkan, boro-boro lah orang mau doa lewat dekat kuburan kita juga serem. Tuh bajingan dulu mati dipendem di situ tuh. Jangan lewat situ, ntar kesurupan, jangan. Lewat saja orang ngeri. Konon lagi membacakan Fatihah dan mengirimkan doa. Hidup pada hakikatnya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka sekali kesempatan itu diberikan, manfaatkan dengan sebaiknya. Sebab kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Kesempatan berbuat baik di sini, di akhirat sudah pembalasan namanya. Sekali kesempatan itu dicabut, dia tidak akan pernah dikembalikan lagi. Kata Iqbal, hidup tidak mundur ke belakang, Bung. Berhenti diinjak orang, mundur hancur. Tidak ada kata mundur dalam hidup ini. Berhenti diinjak orang, mundur kecebur. Tidak ada kata lain, harus maju dalam kehidupan dalam artian yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Di situ nilai daripada manusia. Sekarang ini memang nggak kelihatan kok, orang yang banyak pahala sama yang banyak dosa nggak kelihatan kok. Barangkali kalau habis bikin dosa palanya pada benjol, mungkin orang takut sama dosa. Tapi sekarang sama saja, orang yang banyak dosa dengan yang nggak banyak dosa jalan bareng dari belakang, sama, nggak kelihatan beda. Tapi ada waktunya di mana pahala memegang peranan, di mana dosa diperlihatkan. Sama saja kalau kita bawa mobil siang, lampu kan nggak begitu berfungsi. Apa lalu bilang, alah ini lampu berat-beratin, copot-copotin aja dah. Tidak perlu begitu. Kenapa? Pada suatu saat malam senja akan datang. Bila matahari terbenam, senja pun datang, gelap mulai merayap, disitulah baru terasa perlunya lampu. Pahala begitu. Sekarang orang yang nggak ada pahalanya nggak kelihatan dalam kehidupan. Tapi pada suatu saat senja kehidupan akan datang. Ajal merenggut nyawa, malam merayap, dan hidup mulai diliputi kegelapan di alam barzah. Dikala itu kalau nggak punya lampu, alangkah malangnya kita. Sebab amal yang baik, kata Nabi, di alam barzah itu akan diciptakan menjadi perempuan yang cantik menemani kita. Amal yang jahat akan menjadi orang yang paling jelek nemenin kita. Sudah di tempat gelap yang nemenin jelek. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau demikian masalahnya, tergantunglah kita pandai memanfaatkan waktu. Al-waktu kasayf, waktu itu cepat sekali. Yang namanya waktu itu tahu-tahu. Tahu-tahu udah tahun 87. Tahu-tahu
udah begitu. Tahu-tahu yang kemarin anak-anak sekarang udah pada punya anak. Tahu-tahu saja itu. Begitu cepat waktu berlalu. Kalau tidaklah pandai kita memanfaatkannya, akan rugi kita. Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang untung. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Itu orang yang beruntung. Tahun kemarin sembayangnya maghrib doang, sekarang udah tambah isya. Tahun kemarin cuman Idul Fitri aja ngancem bener, sekarang udah tambah Jumat, lalu tambah lagi maghrib, tambah lagi isya, dan selanjutnya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa khasir. Lalu barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu orang rugi. Hari ini sama dengan kemarin, rugi itu. Bulan ini begitu, bulan kemarin begitu, tahun ini begitu, tahun lalu juga begitu. Rugi itu orang. Rugi apa? Rugi umur. Umur tambah, amalan gak pernah tambah. Dan saya pikir lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang dikasih panjang umur cuma untuk numpuk dosa. Mending mana? Panjang umur banyak dosa sama pendek umur dikit dosa? Mending mana? Mending mana? Ya, paling mending tentu panjang umur banyak pahala. Tapi kalau tidak, sekali lagi, lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan panjang umur tapi cuma untuk sekedar menumpuk dosa. Kehilangan kesadaran bahwa dunia bukan terminal akhir dari satu perjalanan. Dia cuma halte di mana kita berhenti sebentar untuk menuju kepada terminal yang hakiki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah lampu yang akan menerangi kehidupan. Amal yang kita lakukan di dalam kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan lampu yang terang, kebajikan yang kita kerjakan dalam hidup. Nah, setiap orang di awal tadi saya bilang ingin bahagia. Bahagia itu kan hakikatnya kumpulan senang dan selamat. Senang, selamat. Apa bedanya? Senang tapi tidak selamat, nggak bahagia. Selamat tapi nggak senang, nggak bahagia orang. Contoh, kalau orang korupsi, duitnya banyak, senang dia, tapi keselamatannya. Ada tentara baris di samping rumahnya udah bingung, padahal tentara latihan. Tentara cuma latihan, dia bingung. Senang, tapi karena keselamatannya tidak terjamin, dia tidak bahagia. Sebaliknya pegawai negeri jujur benar, cuma segaji-gajinya, selamat nggak korupsi, tapi melarat, ya nggak bahagia juga, kurang senang. Kesenangan dan keselamatan untuk dunia saja, ya, sekali lagi, kalau cuma sekedar untuk dunia saja, bisa dibeli pakai uang. Bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin selamat, bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin senang, bisa dibeli dengan uang. Tapi setelah mati, masuk ke alam barzah, habis kekuasaan uang. Gak bisa lagi beli keselamatan pakai uang. Tidak mungkin lagi membeli kesenangan dengan uang. Di situ pahala yang megang peranan. Makin banyak pahala, makin banyak saham untuk membeli kesenangan dan keselamatan, untuk memperoleh yang namanya bahagia. Dan jangan lupa loh, di alam barzah kita nggak sebentar, menunggu datangnya kiamat. Loh iya, kalau kita begitu dikuburin terus kiamat datang, untung. Tapi kalau masih harus 1000, 2000, puluhan ribu tahun yang akan datang, dalam satu penantian yang begitu lama, tanpa saham untuk memperoleh kebahagiaan, satu kemalangan yang tidak ada pernah putus-putusnya. Janganlah tergelincir oleh kebahagiaan sebentar yang menipu dengan mengorbankan kebahagiaan hakiki yang berjangka panjang. Apa artinya senyum sejenak kalau harus ditebus dengan tangis seumur hidup? Biarlah kita minum jamu, pahit memang, getir memang, tapi kan besok badan sehat.
daripada sekarang minum sirup. Manis memang, enak memang, tapi bibir pada jontor besok. Sirawan, batuk, nggak karu-karuan. Banyak orang tertipu oleh kesenangan yang sebentar, padahal laisa kullu ma yalma'u zahaban. Belum tentu semua yang berkilat itu emas, belum tentu semua yang gemerlap itu intan. Karena itu marilah manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Yang terakhir sekarang, yang keempat, tanda orang bahagia kata Nabi. Zaujatun salihah. Orang bahagia itu tanda yang keempat kata Nabi, punya istri biar cakep asal taat. Sudah surga itu sudah. Cakep taat. Istri kayak gitu, kalau belum mati jangan dikuburin dulu itu. Sudah cakep taat lagi, tapi kadang-kadang enggak, udah jelek ngadat melulu. Apa yang mau dipilih? Sebab itu Quran mengatakan istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Kenapa suami istri diibaratkan pakaian? Alangkah tingginya gaya bahasa Quran ini. Suami istri teman hidup, hidup perjalanan panjang. Sejak kita dalam rahim sudah ada hidup kan di sini. Sampai ke alam dunia, masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai menuju akhirat, itu perjalanan hidup. Carilah istri atau suami teman hidup yang membawa manfaat tidak hanya kehidupan di dunia ini, sampai di alam barzah, sampai di padang mahsyar. Suaminya mungkin meninggal lebih dulu, atau istrinya mungkin meninggal lebih dulu, tapi suami atau istri yang masih hidup berbuat kebajikan. Suami saya meninggal, ada hartanya, saya sedekahkan, niat pahala untuk almarhum suami saya. Ini teman hidup, tidak dibatasi dan tidak bisa dipisahkan oleh maut sekalipun. Zohirnya mungkin pisah, badannya mungkin pisah, tapi hatinya, jiwanya, kebersamaannya dalam menghadapi kehidupan. Karena itu saudara-saudara, bahasa Quran indah. Suami istri diibaratkan seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian jadi kebanggaan. Artinya suami harus menjadi kebanggaan istri, istri harus jadi kebanggaan suami. Yang kedua, pakaian itu kan fungsinya menutup aurat. Artinya sesama suami istri harus saling menjaga kekurangan masing-masing. Jangan malah sesama suami istri saling membongkar rahasia dan aibnya sendiri-sendiri. Istrinya diceritain jeleknya di mana-mana, atau suaminya dibongkar rahasianya di pasar umum. Itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai pakaian. Kenapa semua ini diperlukan? Karena kita menyadari bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik merupakan susunan dari warga yang baik. Warga yang baik adalah terdiri dari rumah tangga yang baik, dan rumah tangga yang baik merupakan susunan dari pribadi yang baik. Dari situ langkah dimulai. Membangun satu bangsa yang baik diawali dengan membangun rumah tangga yang baik, dengan menciptakan pribadi-pribadi yang baik. Sehingga dari sini diharapkan berkembanglah nilai-nilai kebaikan. Orang akan bahagia mempunyai istri yang soleh. Kenapa? Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia, apapun profesinya, dokter kah, kiai kah, mubalik kah, petani kah, pengusaha kah, pejabat tinggi kah. Tidak ada seorang suami yang bisa sukses tanpa peran serta istrinya. Walaupun memang peranan itu tidak begitu kelihatan, tapi sangat menentukan. Karena itu, saudara hadirin yang saya hormati, Islam sangat menghargai kaum wanita, memberikan kedudukan yang tinggi sepanjang tidak mematikan kodrat kewanitaannya.
Nah, kalau sudah kesuksesan ini diawali dari rumah tangga, karier di masyarakat mudah untuk dikejar. Tapi keberantakan di rumah tangga merupakan kegagalan pertama di tempat lain.